Untuk kali kedua di masa pandemi, sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI DPD RI dilakukan di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan Jakarta pada 16 Agustus 2021. Dalam sidang tersebut juga sekaligus dibacakan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang melaporkan kinerja lembaga-lembaga tinggi negara dan pembacaan RAPBN. Memenangkan gelombang pertandingan. Dalam suasana yang penuh dengan keprihatinan ini, sidang berlangsung khidmat karena dilakukan secara fisik yang terbatas dan virtual bagi yang tidak hadir langsung di ruangan sidang. Ketua DPD RI A.A. Lanyala Mahmud Mataliti didapuk menjadi pimpinan sidang bersama DPR RI DPD RI kali ini. Pada kesempatan tersebut, Lanyala menyampaikan berbagai macam permasalahan fundamental yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Indonesia berarti sulit dikalahkan atau kuat sekali. Perubahan iklim merupakan salah satu isu penting yang dibahas oleh Lanyala dalam kesempatan ini. Cuaca ekstrim menjadi bukti nyata bahwa kita sudah merasakan dampak perubahan iklim. Pemanfaatan energi baru terbarukan yang diinisiasi oleh Lanyala bisa menjadi solusi mengatasi perubahan iklim. Di bidang energi, Lanyala menyatakan pentingnya energi nuklir untuk dijadikan energi baru terbarukan untuk memilih kebutuhan energi nasional. Pertimbangannya, nuklir adalah energi yang efisiensi secara biaya dan aman jika dikelola dengan benar. Kita harus memastikan energi baru terbarukan menjadi prioritas, termasuk keberanian kita sebagai bangsa besar untuk memanfaatkan nuklir sebagai pembangkit energi yang relatif lebih murah. Di bidang ekonomi, Lanyala menyatakan pentingnya koreksi atas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, sebagai bangsa yang besar, kita harus memiliki heavy industri di sektor-sektor strategis untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Ia menambahkan bahwa bangsa ini harus kembali kepada konsep ekonomi yang dicetuskan sang proklamator Bung Hatta dengan konsep koperasi. Saat ini kita harus berhimpun seperti konsep koperasi untuk memulihkan ekonomi bangsa. Padahal Bapak Koperasi kita, Muhammad Hatta, telah meletakkan kerangka besar perekonomian nasional dengan pendekatan koperasi yang harus dimaknai sebagai cara atau sarana untuk berhimpun dengan tujuan untuk memiliki secara bersama-sama alat industri atau sarana produksi. Sehingga para anggota koperasi sama persis dengan para pemegang saham di rantai bursa. Bedanya jika pemegang saham di rantai bursa bisa siapapun termasuk orang asing, maka koperasi hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Di bidang kesehatan, Lanyala menyoroti rapuhnya ketahanan sektor kesehatan. Pandemi COVID-19 ini menunjukkan betapa tergantungnya bangsa kita terhadap bangsa lain dalam penyediaan alat-alat kesehatan. Padahal menurut Lanyala hal ini tidak perlu terjadi jika pemerintah memberikan kepercayaan kepada anak bangsa untuk memproduksi alat-alat kesehatan seperti ventilator atau bahkan obat-obatan seperti vaksin merah putih dan vaksin Nusantara. Dengan pandemi ini, kita menyaksikan dan melihat sendiri bagaimana ketahanan sektor kesehatan kita. Ketika terjadi ledakan korban COVID-19, rumah sakit nyaris kolaps, tenaga medis berguguran, fasilitas kesehatan dan alat medis yang kekurangan di sana-sini. Juga kualitas kesehatan masyarakat kita yang ternyata rentan dengan komorbid. Kita jadi mengetahui dengan terang benderang bagaimana industri alat kesehatan kita yang masih didominasi produk impor, sementara beberapa anak bangsa yang mencoba memproduksi sejumlah alat pendukung medis di tengah pandemi belum mendapat kepercayaan dari kita sendiri, mulai dari ventilator sampai vaksin merah putih dan vaksin Nusantara. Pidato Ketua DPD dinilai banyak pihak sebagai sebuah pidato dengan nilai optimisme tinggi di tengah tekanan besar pandemi COVID-19. Segala realita permasalahan ia sampaikan namun dengan ton yang positif. Selanjutnya, ia tawarkan solusi yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah untuk memecahkan permasalahan bangsa saat ini.